Sahabat Yuteo, salam sejahtera bagi Anda semua. Senang saya bisa menjumpai Anda, meskipun dalam format yang berbeda. Kali ini formatnya adalah tafsiran audio, atau tafsiran yang dikemas dalam bentuk audio, atau audible commentary. Saya akan mulai seri tafsiran ini dari Kejadian 1 ayat 1. Dalam bahasa Ibrani berbunyi, Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Terjemahannya ialah, pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kita akan melihat lebih detail ayat 1 ini dalam pengertian atau dalam struktur. Ada dua objek dari kata kerja bara, yaitu kata samayim dan kata eretz, langit dan bumi. Karena kedua kata ini akan memayungi keseluruhan ciptaan Allah yang disebutkan dalam ayat 3 sampai 30 Kejadian pasal 1. Yang saya maksud dengan memayungi akan terlihat seperti ini. Langit mencakup terang, cakrawala, benda-benda penerang. Bumi mencakup darat dan laut, makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk juga manusia sebagai ciptaan segambar serupa dengan Allah. Kita bisa mempertegas struktur ini dengan mengatakan bahwa apa yang berada dalam cakupan langit tergabung dalam bagian A didukung oleh ayat 3 sampai 8, ayat 14 sampai 19. Dan apa yang berada dalam cakupan bumi tergabung dalam bagian B yang didukung oleh ayat 9 sampai 12 dan ayat 20 sampai dengan ayat ke-30. Sebagai catatan tafsir saya kali ini berada di bawah pokok yang sangat sentral, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, dan ciptaan yang fana. Ayat 1 ini terbaca dalam ruang dan waktu, dan ada 3 pokok penting di sana. Allah dan keberadaannya, Allah dan tindakannya, Allah yang mencipta, dan kemudian ada langit dan bumi sebagai ciptaannya. Kita mulai dari Allah dan keberadaannya. Dalam bahasa Ibrani, kata Allah ditulis Elohim. Nah, soal keberadaan atau awal keberadaan Allah tidak dibicarakan di sini. Tidak disinggung sama sekali. Hal ini kontras dengan langit dan bumi yang disinggung dengan jelas dan ditegaskan bahwa langit dan bumi bermula, ada awal. Pada kata Elohim pun, kalau kita lihat, kita tidak menemukan ada tambahan yang lain. Kata ini berdiri sendiri, tidak ada tambahan seperti halnya pada kata El. Memang kata El dapat diterjemahkan juga Allah atau dewa, tetapi seringkali bisa ditambahkan kata El Olam, El Shaddai, El Elyon, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, dan seterusnya. Tapi pada kata Elohim yang muncul dalam ayat 1 hanya muncul kata Elohim saja, tanpa ada tambahan lain. Misalnya sesudah ada perjanjian dengan Abraham dan Musa. Ada Elohe Yisrael. Lalu orang Israel memahaminya atau meyakininya bahwa Elohe Yisrael itu adalah Allah yang dipercaya oleh orang Israel, oleh leluhur Israel. Nah, ini akan menjadi pembeda dengan Elohe Mitzrayim,
Dari sisi orang Israel akan melihat itu adalah dewa orang Mesir. Atau nanti ada pembeda lainnya. Misalnya dengan konstruksi Ha Elohim. Jadi itu juga bisa menunjuk secara spesifik bahwa Elohim yang dimaksud adalah Allah yang dipercaya disembah oleh orang Israel. Jadi keberadaan Allah, awal keberadaan Allah tidak disinggung. Tetapi keberadaan Allah bukan tidak ada. Tidak disinggung di sini bukan berarti tidak ada. Allah adalah Allah yang ada sejak kekal. Dan kita lihat Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa di dalam tindakannya yang nyata. Elohim mencipta, bertindak dalam kemahakuasaannya tanpa sedetik pun atau sedikit pun meninggalkan kekekalannya. Manusia mencipta, menghasilkan sesuatu yang setara dengan naturnya. Manusia tidak bisa mencipta sesuatu yang bernilai kekal. Manusia mencipta sesuatu yang sifatnya bendawi, terbatas. Tetapi Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha kekal mencipta langit dan bumi dalam keterbatasan ciptaan itu. Bukan Allah yang terbatas, atau tidak menunjukkan bahwa di sini adalah menunjuk pada keterbatasan Allah. Allah tidak terbatas. Ia dalam kemahakuasaannya menempatkan apa yang diciptanya dalam keterbatasan mereka. Dan itu adalah kedaulatan Allah yang mutlak. Tentu tidak lazim bila kita katakan bahwa semestinya apa yang dihasilkan oleh tangan Allah harus sama dengan kita pahami apa yang dihasilkan oleh manusia, setara dengan naturnya terbatas. Lalu dengan demikian Allah yang mencipta, menghasilkan sesuatu, harus juga menghasilkan yang kekal. Tentu tidak. Allah memutuskan mencipta dalam keterbatasan ciptaan itu. Ciptaan tetaplah ciptaan. Ia tidak akan pernah berproses dan menjadi ciptaan yang kekal. Atau menjadi kekal. Ciptaan tetaplah ciptaan. Dalam konteks ayat 1, Samayim langit, Eretz bumi adalah ciptaan yang terbatas dan tidak kekal. Langit dan bumi, ciptaan Tuhan yang fana. Langit dan bumi tidak mencerminkan kekekalannya, melainkan mencerminkan kemahakuasaannya dan mencerminkan kemuliaannya. Indah bukan nyanyian pemazmur yang menyatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan itu diceritakan hari berganti hari, malam berganti malam. Jadi, langit dan bumi mencerminkan kemahakuasaan Allah, mencerminkan kemuliaan Allah, tetapi menurut saya tidak mencerminkan kekekalan Allah. Mencerminkan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kemahakuasaan Allah. Langit dan bumi, ciptaan yang fana, terbatas. Sebagai penutup, catatan tafsir audio kali ini. Ciptaan akan tetap bermula. Ciptaan pasti bermula. Dan ciptaan pasti akan berpulang kepada pencipta
yang tidak bermula, Pencipta yang maha kuasa, yang kekal dan mulia. Ini adalah ayat 1 dari Kejadian 1. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Allah yang kekal mencipta langit dan bumi yang bermula pada keberadaan Allah dan akan kembali berpulang kepada keberadaan Allah sebagai pencipta. Tuhan memberkati.